Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan. Kajian kita membicarakan tentang fadilah berwasilah dengan Nur Muhammad. Jadi apa keutamaan? Apa yang kita dapat apabila kita kawa berwasilah dengan Nur Muhammad? Al-Quran menyuruh kita mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wabatagu ilaihil wasilah, carilah wasilah perantara kita. Maka perantara kita hendaklah Nur Muhammad. Kenapa kita menggunakan wasilah Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad lah yang paling parak dengan Allah, paling praktis, paling dekat dengan Allah. Kada ada lagi selain Nur Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah. Amun kita mencari wasilah selain Nur Muhammad, nah berarti kita harap daripada Nabi. Nah, itu. Jadi kita umpatlah Nur Muhammad. Ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Muhdaratun Saminah, simpanan berharga yang dikarang Kiai Haji Mahmud Hasil bin Muhammad Hasil Al-Badri. Juga di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tasawuf ada dibicarakan tentang Nur Muhammad, termasuk juga Al-Insanul Kamil yang dikarang Muhammad Ibrahim Az-Zawli. Pertama fadilahnya, apa yang kita dapatkan apabila kita mampu berwasilah dengan Nur Muhammad. Ini akan meraih karamah, akan mendapatkan karamah. Karamah itu kemuliaan. Karena pada hakikatnya bahwa diri orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad itu adalah berhubungan dirinya dengan diri Nabi yang mulia. Nah ini. Jadi kita terhubung diri kita dengan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Karena kita di padang mahsyar itu luar biasa panasnya. Kadada yang dapat memberikan syafaat pertolongan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita selalu berwasilah dengan Nur Muhammad, insya Allah kita mendapat syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beruntung. Ini diri orang yang berwasilah mampu berwasilah dengan Nur Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad. Nah Muhammad di situ. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad. Muhammad zahir dan batin. Karena ada Muhammad zahir batin. Illa rahmatan lil alamin. Kecuali rahmat semesta alam. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Nah, kita akan mendapatkan rahmat. Karena kita terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, terutama kepada alam jasmani dan rohani kita ini. Nah ini alam jasmani, alam yang mana? Nah, selain alam semesta juga alam jasmani kita ini. Alam jasmani dan rohani kita ini, diri kita ini, jasmani dan rohani kita, dan tanda dari kemuliaan iman dan keyakinan sehingga kita memiliki iman dan mantap dan keyakinan yang mantap serta perasaan. Ketiga, beruntunglah orang yang sudah bisa berwasilah dengan Nur Muhammad. Jadi beruntunglah. Kenapa beruntung?
orang yang bisa berwasilah dengan Nur Muhammad itu dia akan meraih kasih sayang Allah. Insya Allah dikasih sayangnya Allah. Allah itu menaruh kasih sayang kepadanya hingga ke alam akhirat. Karena terhubung dirinya dengan diri yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini untungnya kita. Namun kita sudah kawat terhubung dengan Nur Muhammad, umat Nur Muhammad. Makanya kita yakini jasmani rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Keempat, beruntung orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad itu karena mendapatkan berkat alam kehidupan. Hidup di alam dunia, di alam jasmani rohani, dan ditempatkan niatnya di tempat yang terpuji. Yang kelima, beruntung orang yang mampu berwasilah dengan Nur Muhammad itu. Apa keberuntungannya dengan Nur Muhammad itu? Karena akan mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang ada di sekelilingnya atau 42 mendapat keberkahan karena dirinya ya selalu terhubung dengan Nur Muhammad. 42 ini manfaatnya nih, orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya itu atau 42 merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, berkat dirinya orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad akan mendapat ketenangan batin. Dia ada perasaan batin. Kadang kita ini kada tenang batin kita, apalagi kada berduit. Nah, ini. Maka insya Allah apabila kita sudah bisa memasrahkan Nur Muhammad, meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini Nur Muhammad, kita kada ada lagi sedih. Insya Allah tenang. Terkadang kita ini kan sedih. Ya, Nabi Muhammad diuji, kita diuji juga. Kadada Nabi Muhammad itu kayak apa sudah Nabi Muhammad itu baiknya, akhlaknya Nabi Muhammad selalu dicaci maki, dihina orang. Kayak itu juga ngaran kita ini kadang dicaci maki, dihina orang, tapi kita ada merasakan sedih karena yang dicaci maki ini adalah Nur Muhammad. Nah, kada sedih ya, Nur Muhammad dicaci maki. Nah ini kayak apa supaya kita ini dicaci maki orang, dihina orang, kita kada sedih, kada sakit hati kita. Nah ini yang kita cari. Amun supaya kita ini kada dicaci maki, kada kawan. Orang yang baik saja pun seperti Nabi Muhammad selalu dicaci maki. Nah, tapi Nabi kada merasa sedih. Nah, karena Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kedelapan, berkat dari orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad akan meraih kebenaran dan keselamatan dari segala hal. Nah ini dia selalu meraih kebenaran dan keselamatan. Insya Allah diselamatkan dari mara bahaya. Nah ini hikmah. Kesembilan, kadang-kadang kita hendak mendapat musibah karena kita sudah meyakini bahwa diri kita jasmani dan rohani kita Nur Muhammad terhubung dengan Allah, terhubung dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita diselamatkan. Kesembilan, berkat diri orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad, ini dia akan meraih cahaya. Ada cahaya di dalam dirinya itu nur ilahi, nur ilahiyah, cahaya ketuhanan, dan nur kenabian Nabi Muhammad. Nah ini yang kita harapkan. Falamma kharajan nuru minal hujubi raqabahullahu fil ardi fakana yadi'u ma bainal masyriqi wal maghribi kasiraji fil lailil mujlimi. Falamma kharajan nuru minal hujubi, maka tatkala ini keluar tatkala Allah mengeluarkan, falamma kharaja nur, tatkala keluar nur itu minal hujubi, dari segala hijab, dari segala dinding. Raqabahullahu. Nah, Allah
ditempatkan di bumi, ditempatkan rakabahullahu fil ardi, ditempatkan Nur Muhammad itu di bumi. Pakana yadi'u, maksudnya di bumi itu kepada Nabi Adam ditempatkan nur itu, di tempat Nur Muhammad itu di tempat Nabi Adam. Pakana yadi'u ma bainal masyriqi wal maghribi. Nah ini keadaan nur itu bercahaya menerangi masyrik dan maghrib. Ini menerangi masyrik dan maghrib kesiraji, seperti lampu di dalam yang gelap. Wah, ini bercahaya luar biasa Nabi Adam itu. Begitu Nur Muhammad itu diletakkan, pada Nabi Adam. Tujuan Allah mengeluarkan Nur Muhammad itu ke bumi atau kepada Nabi Adam agar umat hendaknya berwasilah. Ini agar berwasilah. Siapa wasilah kita? Nabi Muhammad. Agar dirinya ini akan dekat dengan Allah. Nah, selalu parak lawan Allah, karena yang paling parak itu adalah Nur Muhammad. Kita wasilah kita Nur Muhammad, kada kawa kita kada berwasilah. Dan semuanya itu meraih inayah pertolongan dari Allah. Nah, ini. Yang kedua, tujuan mengeluarkan Nur Muhammad tadi ke bumi. Kita ulang. Yang pertama, agar dirinya parak dengan Allah. Dan semuanya mendapatkan inayah pertolongan dari Allah. Kedua, agar mendapatkan kedudukan, makam atau tempat yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ya kita dengan ya berwasilah di Nur Muhammad ini kita mendapatkan fadilah keutamaan. Fadilah itu tidak perlu kita harapkan. Allah yang mengasihi. Yang penting kita ya harus ya meyakini diri kita, jasmani kita Nur Muhammad. Nah, ini harus kita yakin. Dan masyarakat, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.